Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Zona Genius. Di pertemuan kali ini saya akan memberikan soal yang berbeda, yang mana soal ini ialah hampir mirip dengan soal-soal CPNS 2024, yaitu tes wawasan kebangsaan. Di sini saya masih menggunakan strategi yang sama, yaitu pada satu soal saya memberikan waktu 5 detik sampai dengan 20 detik, dan itu tergantung soal bagaimana panjang ataupun tidaknya. Jadi langsung saja bagi teman-teman boleh untuk ikut mencoba tes wawasan kebangsaan. Langsung saja, let's go. Soal pertama. Beberapa bank yang terdaftar di Indonesia menjadi sarana yang sangat bermanfaat untuk semua masyarakat yang menjadi nasabah untuk menyimpan, menabung, ataupun mengkonvensionalkan uang mereka secara aman. Bertetapan dengan tanggal 1 April yang ditetapkan sebagai Hari Bank Nasional, seluruh bank yang ada di Indonesia memeriahkan dengan menggelar acara gebyar dan membagikan beberapa hadiah bagi para nasabah yang beruntung. Di antara bank yang memerintahkan acara gebyar tersebut hanya Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) yang tidak ikut andil dalam perayaan Hari Bank Nasional. Melihat hal itu, seharusnya pemerintah bersikap. Waktu menjawab 10 detik dimulai dari sekarang. Nah, waktunya telah habis. Sekarang kita lihat untuk jawabannya berada di opsi yang mana? Berada di opsi yang D yang teman-teman. Jadi saya tidak akan lagi membahas tentang pembahasan yang ini karena tujuan dan target kita adalah untuk melancarkan cara kita menjawab soal tes wawasan kebangsaan supaya kita ketika melaksanakan tes ujian SKD CPNS nantinya kita sudah terbiasa dengan hal yang beginian ya teman-teman ya. Lanjut ke soal berikutnya. Sekolah Pratama Nugraha termasuk kepada international school dengan metode pendidikannya berbasis modern, tidak terkecuali fasilitas yang disediakan di sekolah tersebut banyak dijadikan inspirasi oleh sekolah-sekolah menengah yang sama-sama memiliki metode pendidikan modern. Di antara metode pendidikan tersebut adalah adanya Speaking English Day, Islamic Metode, Basic Mathematics yang mengharapkan seluruh siswa menjadi generasi milenial yang berkualitas tinggi dalam satu ajang perlombaan tingkat nasional sekolah. Sekolah Pratama Nugraha terpilih sebagai salah satu peserta yang masuk peringkat 3 besar dan mendapat kesempatan sebagai sekolah yang akan didatangi Presiden Indonesia dan menjadi sekolah yang akan dijadikan objek observasi serta dijadikan sekolah unggulan di negara Indonesia. Melihat keberhasilan tersebut, Bapak Juyo Sigimo selaku kepala sekolah seharusnya mencerminkan sikap. Waktu menjawab 20 detik dimulai dari sekarang. Nah, waktunya telah habis. Sekarang kita lihat untuk jawabannya berada di opsi yang mana ya teman-teman. Berada di opsi yang D ya teman-teman. Untuk jawabannya bisa langsung di screenshot ataupun di jeda videonya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya nomor 3 yaitu pergantian tahun selalu menjadi fenomena besar di semua negara termasuk Indonesia. Bapak Jokowi sebagai presiden menyampaikan kepada seluruh masyarakat untuk ikut merayakan pergantian tahun baru sebagai salah satu bentuk apresiasi terhadap kehidupan yang sudah dicapai dalam kurun 1 tahun. Banyak masyarakat yang menyambut baik pemerintah Bapak Jokowi karena dianggap sebagai pemimpin yang penuh toleran dalam pelaksanaan malam pergantian tahun tersebut. Ternyata telah menjadi insiden yang tidak diinginkan karena banyak masyarakat yang berbondong-bondong untuk melihat pertunjukan kembang api yang ditembakkan ke langit dan sangat mewah. Banyak masyarakat yang merasakan sesak nafas karena berdesak-desakan sekaligus saling berhimpit. Hal ini tentu menjadi berita yang sangat menggegerkan. Dengan kejadian tersebut, maka tindakan yang harus dilakukan Bapak Jokowi tersebut sebagai presiden adalah waktu menjawab 20 detik dimulai dari sekarang.
Nah, karena waktunya telah habis, sekarang kita lihat jawabannya berada di opsi yang mana ya teman-teman? Berada di opsi yang A. Untuk jawabannya langsung saja di jeda videonya ataupun di screenshot ya teman-teman ya, supaya teman-teman bisa menganalisis bagaimana soal yang telah dipertanyakan di atas ini. Lanjut, nomor 4. Tokoh besar sekaligus pahlawan Indonesia yang mendeklarasikan Indonesia ide mengenai emansipasi wanita adalah RA Kartini. Pemahaman tersebut berhasil diakui dan diterima karena sangat relevan dan membantu kaum wanita untuk bisa mengeluarkan diri dari keterbatasan berpikir dalam hidup bernegara. Namun dalam perkembangannya, gagasan mengenai emansipasi wanita tersebut telah diadopsi secara liar sehingga banyak wanita sekarang yang jauh lebih banyak sebagai karyawan ataupun pekerja di perusahaan-perusahaan dibanding laki-laki, yang hal yang perlu dilakukan untuk mengembalikan konsep dasar dari gagasan emansipasi tersebut adalah waktu menjawab 15 detik dimulai dari sekarang. Nah, karena waktunya telah habis, sekarang kita lihat untuk jawabannya berada di opsi yang mana ya teman-teman. Jawabannya berada di opsi yang D, bisa langsung di SS ataupun di jeda videonya. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya, yaitu nomor 5. Rumi selalu datang tepat waktu ke perkuliahannya dalam kondisi dan keadaan apapun. Ia berprinsip bahwa dengan menghargai waktu maka segala kemudahan dan prestasi akan diraih. Saat hari Jumat, Rumi kesiangan datang ke kampus karena ia ditugaskan oleh ketua RT untuk memimpin upacara bendera yang ada di lapangan gugus desa sebagai salah satu acara untuk menghormati hari jadinya lapangan gugus desa tersebut. Sehari sebelumnya Rumi sempat izin kepada dosen yang akan mengajarnya. Kasus tersebut mencerminkan sikap Rumi yang waktu menjawab 15 detik dimulai dari sekarang. Nah, karena waktunya telah habis, sekarang kita lihat untuk jawabannya berada di opsi yang mana? Berada di opsi yang B ya teman-teman, langsung saja di SS. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Dalam tes psikotes di sebuah wawancara terdapat pilihan yang mengharuskan pesertanya memilih salah satu jawaban mengenai kecintaannya terhadap jenis tarian yang ada di dunia seni. Di antara pilihan tersebut adalah tarian Jawa Tengah yang dikenal dengan tarian Tayub, tarian Kalimantan yang dikenal dengan tarian Gantar, tarian Bali yang dikenal dengan tarian Lenggong. Melihat pilihan tarian tersebut, Aldi yang menjadi salah satu peserta psikotes tersebut sangat bingung akan memilih tarian yang mana karena ia tidak suka dengan tarian lokal. Aldi sangat suka tarian bernuansa barat seperti tari samba yang berasal dari Brazil. Meskipun tidak suka dengan tarian lokal, seharusnya bersikap yang ditunjukkan Aldi adalah waktu menjawab 10 detik dimulai dari sekarang. Nah, karena waktunya telah habis, sekarang kita lihat untuk jawabannya berada di opsi yang mana ya teman-teman. Berada di opsi yang B, langsung saja di SS ataupun di jeda karena ini untuk memperpendek durasi video saya juga ya teman-teman. Kita lanjut lagi ke nomor 7. Dalam konteks pilar negara, tindakan apa yang menjadi tanggung jawab sebagai warga negara yang baik? Waktu menjawab 10 detik dimulai dari sekarang. Nah, karena waktunya telah habis, sekarang kita lihat untuk jawabannya berada di opsi yang mana? Berada di opsi yang B ya teman-teman. Berpartisipasi dalam pemilihan umum dan memilih pemimpin yang berkompeten. Langsung saja di SS ataupun di jeda videonya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya nomor 8. Di bawah ini yang merupakan pengimplementasian sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan musyawaratan perwakilan dalam kehidupan bermasyarakat adalah waktu menjawab 15 detik dimulai dari sekarang. Nah, karena waktunya telah habis, sekarang kita lihat untuk jawabannya berada di opsi yang mana? Berada di opsi yang B ya teman-teman, langsung saja di SS. Kita lanjut lagi ke nomor 9. Di era yang serba digital, seperti sekarang ini, memang mencari kehidupan layak dan pekerjaan yang sepadan sangatlah susah. Banyak pula kasus orang yang berpendidikan tinggi tidak lagi menjamin akan mendapatkan pekerjaan yang sesuai skill dan bukan
Pekerjaan yang menggiurkan, bahkan tak sedikit perusahaan yang mempekerjakan karyawan sesuai skill dan bukan lagi karena karir pendidikannya. Sesuai dengan UU Bab 10 Pasal 27 Ayat 2, seharusnya sikap pemerintah guna menjadikan warga negara aman dan sejahtera adalah waktu menjawab 20 detik dimulai dari sekarang. Sekarang kita lihat untuk jawabannya berada di opsi yang mana ya teman-teman? Berada di opsi yang D ya teman-teman. Langsung saja di SS ataupun di jeda videonya. Kita lanjut lagi ke nomor 10. Berdasarkan bunyi sila ke-1 serta UU Bab 11 Pasal 29 Ayat 1, maka negara seharusnya bisa memposisikan diri sebagai orang-orang yang berkomitmen terhadap kepercayaan dan agamanya masing-masing sebagai landasan hidup berdaulat dan beragama. Salah satu pengalaman yang sesuai adalah waktu menjawab 10 detik dimulai dari sekarang. Nah, karena waktunya telah habis, sekarang kita lihat untuk jawabannya berada di opsi yang mana ya teman-teman? Berada di opsi yang C ya teman-teman. Bisa di SS ataupun di jeda videonya. Kita lanjut lagi ke nomor 11. Seorang mahasiswa bernama Rian merenungkan makna dari cuplikan pembukaan UUD 1945. Ia terdorong untuk memahami bagaimana makna tersebut mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang menjadi pilar negara. Rian berusaha menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang esensi kemerdekaan dan peran agama serta moral dalam perjalanan negara. Cuplikan pembukaan UUD 1945 alinea ketiga atas keberkatan rahmat Allah yang Maha Kuasa memiliki makna mencerminkan salah satu pilar negara, yaitu waktu menjawab 10 detik dimulai dari sekarang. Nah, waktunya telah habis. Sekarang kita lihat untuk jawabannya berada di opsi yang mana ya teman-teman? Berada di Untuk jawabannya berada di opsi yang D ya teman-teman. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Seorang pemuda bernama Arif setelah menamatkan pendidikan tinggi merasa bertanggung jawab untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional. Ia merenungkan hubungan pokok pikiran pertama pembukaan UUD 1945 dengan peran dan tanggung jawabnya dalam pembangunan negara. Bagaimana keterkaitan antara hubungan pokok pikiran pertama pembukaan UUD 1945 dengan kontribusi Arif dalam pembangunan nasional? Waktu menjawab 15 detik dimulai dari sekarang. Nah, sekarang kita lihat jawabannya berada di opsi yang mana ya teman-teman. Hubungan pokok pikiran pertama pemuka UUD 1945 terhadap pembangunan nasional adalah kesadaran bahwa keberhasilan pembangunan nasional dilakukan oleh seluruh warga negara. Arif menyadari bahwa pembangunan nasional bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau sekelompok orang tertentu, tapi adalah tanggung jawab bersama. Nah, berarti jawabannya itu yang E ya teman-teman, karena yaitu memiliki kesadaran. Nah, ini dia kesadaran dan ini yang E, si Arif juga memiliki kesadaran. Langsung saja kita lanjut lagi ke soal berikutnya nomor 13. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara seutuhnya, setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama dalam masalah pembelaan negara. Hal tersebut merupakan wujud kecintaan seorang warga negara pada tanah air yang sudah memberikan kehidupan padanya. Hal ini terjadi sejak seseorang lahir, tumbuh dewasa, serta dalam upayanya mencari kehidupan. Waktu menjawab 20 detik dimulai dari sekarang. Nah, karena waktu yang telah habis, sekarang kita lihat untuk jawabannya berada di opsi yang mana ya teman-teman.
berada di opsi yang A. Bisa saja kalian SS ataupun kalian jeda videonya untuk memperpendek video saya ya gunanya. Nomor 14, Bapak Prabowo juga yakin bahwa kita bisa melaksanakan bela negara dapat melalui pandemi COVID-19 ini. Selain itu, berharap kegiatan ini dapat menjadi momentum yang baik untuk meningkatkan semangat kita membela negara dan membangun bangsa. Bapak Prabowo juga menekankan bahwa bela negara merupakan kewajiban seluruh warga negara Indonesia, bukan hanya TNI Polri saja. Bela negara tidak harus memegang senjata api dengan menggunakan talenta yang dimiliki masing-masing orang. Berikut upaya sebagai wujud bela negara terhadap negara dalam situasi pandemi COVID-19 adalah waktu menjawab 20 detik dimulai dari sekarang. Nah, waktu yang telah habis, sekarang kita lihat untuk jawabannya berada di opsi yang mana ya teman-teman? Berada di opsi yang C ya teman-teman, bisa langsung DSS ataupun di jeda videonya. Kita lanjut lagi ke soal terakhir nomor 15. Beredar video viral menunjukkan rekaman momen pelantikan tentara Amerika Serikat US dari ratusan tentara. Ada satu-satunya pria asal Kendari, Sulawesi Tenggara menyata lolos menjadi anggota. Momen itu terabadikan kamera seorang content creator yang juga asal Kendari namun berada di Amerika. Ia turut hadir menyaksikan momentum bersejarah kerabatnya tersebut. Namun, nampak dalam video viral ratusan tentara Amerika berbaris di hadapan warga. Diketahui momen tersebut menjadi perayaan kelulusan US Army Class 2023 di Fort Jackson, South Carolina, Amerika Serikat. Sebagai seorang warga negara Indonesia, bagaimana sikapmu terhadap hal tersebut? Waktu menjawab 20 detik dimulai dari sekarang. Nah, karena waktu yang telah habis, sekarang kita lihat untuk jawabannya berada di opsi yang mana ya teman-teman? Berada di opsi yang C ya teman-teman ya. Bisa langsung DSS ataupun di jeda videonya. Nah, gimana teman-teman? Jikalau teman-teman suka dengan video saya ataupun ingin menambah lagi soal yang saya berikan, karena kan disitu kan saya membuatnya soalnya cuma 10 ataupun 15. Jadi jikalau teman-teman suka dengan soal yang saya berikan untuk menambah wawasan tes CPNS di 2025, mungkin teman-teman bisa komen di bawah. Jangan lupa like and subscribe-nya juga. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.